Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabar anak-anak Miss sekalian? Di tengah pandemi ini Miss harapkan kita tetap dalam kondisi sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Miss Ayu. Saya mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia di SMK Namira. SMK bisa, SMK hebat, SMK luar biasa. Dan kali ini kita akan mempelajari tentang menulis teks laporan hasil observasi. Mari sama-sama kita simak video berikut ini. Laporan hasil observasi. Apa itu teks laporan hasil observasi? Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi penjabaran umum mengenai sesuatu yang disusun berdasarkan hasil pengamatan dan didasari dengan fakta-fakta yang ada. Teks laporan hasil observasi juga berfungsi menjelaskan suatu objek atau fenomena yang didasari oleh pengamatan. Jadi, untuk membuat teks laporan hasil observasi, kita harus melakukan sebuah pengamatan. Dan laporan teks hasil observasi ini ditulis secara terperinci, jelas, dengan fakta-fakta yang ada, dan biasanya ditulis dengan kalimat deskripsi atau menggambarkan objek yang sedang kita amati. Selanjutnya, ada 3 jenis struktur isi teks laporan hasil observasi. Yang pertama, pendahuluan. Dalam pendahuluan itu terdapat hasil observasi yang berisi tentang penjelasan umum atau klarifikasi. Jadi, kita menjelaskan secara umum dan detail tentang apa objek yang sedang kita amati. Selanjutnya, isi. Isi teks laporan hasil observasi ada 3 struktur. Yang pertama, definisi umum. Definisi umum itu maksudnya mengenai pengertian ataupun penjelasan tentang objek yang akan kita amati. Selanjutnya, definisi bagian yang menjelaskan tentang apa objek yang sedang kita amati dan mengapa objek itu kita amati. Selanjutnya, definisi manfaat. Manfaat dari objek yang kita amatin itu apa? Jadi kita jelaskan di dalam teksnya. Selanjutnya, penutup. Di bagian penutup itu ada kesimpulan. Jadi setelah kita melakukan pengamatan atau penelitian, kita sudah menjelaskan tentang objek yang kita teliti secara detail dan dengan fakta-fakta yang ada, kemudian kita lakukan kesimpulan dari objek yang kita amati. Ciri-ciri teks laporan hasil observasi, yang pertama jelas harus fakta. Kemudian bersifat objektif, jadi pengamatannya tidak boleh dilebih-lebihkan. Ditulis sempurna dan lengkap. Tidak memasukkan unsur-unsur yang menyimpang dan mengandung prasangka. Kemudian disajikan secara menarik dengan bahasa yang jelas, berbobot, dan disusun yang logis. Ada beberapa kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Yang pertama, merupakan hasil dari pengamatan atau penelitian terbaru. Jadi objek yang kita amati itu harus objek yang baru atau hal-hal yang lagi booming diperbincangkan. Kemudian bersifat universal, artinya menyeluruh dan semua orang paham dengan objek yang sedang kita amati. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia yang baik dan benar berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi bahasanya tidak boleh menggunakan bahasa yang tidak baku atau bahasa sehari-hari. Selanjutnya, membahas objek tunggal. Jadi objek yang kita amati itu hanya satu saja, tidak boleh bercabang-cabang. Misalkan hal terdekat kita mengobservasi lingkungan sekolah, maka kita hanya mengobservasi lingkungan sekolah. Jadi kalau lingkungan sekolah itu terdapat madrasahnya juga, kita fokuskan dulu hanya ke lingkungan sekolahnya saja. Madrasah itu lain. Tidak ada bagian penutup dari penulis. Jadi penulis itu tidak perlu mencantumkan biografinya atau tidak perlu mencantumkan hal-hal tentang dirinya. Adanya frasa atau kelompok kata dibagi menjadi
Jadi ada beberapa frasa atau kelompok kata yang nantinya akan dibagi dalam penulisan teks laporan hasil observasinya. Adanya konjungsi yang digunakan untuk menambahkan sifat-sifat untuk anggota kelas yang sama. Konjungsi itu maksudnya kata penghubung. Jadi misalkan kelas dan sifat yang sama, misalkan bangku dan meja, dan itu adalah konjungsinya, sedangkan anggota kelas yang sama itu bangku dan meja. Selanjutnya adanya konjungsi tetapi yang digunakan untuk menyatakan perbedaan antara anggota kelas satu dengan anggota kelas yang lain. Misalkan kita mengamati lingkungan sekolah, maka kata konjungsi tetapi itu kita gunakan, misal lapangan basket lebih besar dari lapangan voli, tetapi letaknya lebih strategis lapangan voli, misalnya seperti itu. Selanjutnya adanya konjungsi sementara itu sedangkan selanjutnya. Jadi dalam kalimat itu juga bisa menggunakan konjungsi sementara itu, sedangkan, ataupun selanjutnya. Adanya kalimat simpleks, yaitu kalimat yang hanya terdiri dari satu struktur dengan satu verba utama. Adanya kalimat kompleks, yaitu kalimat yang terdiri dari dua struktur atau lebih dengan dua atau lebih verba utama. Langkah-langkah menyusun teks laporan hasil observasi. Yang pertama, melakukan observasi objek penelitian yang akan dijadikan judul laporan. Jadi sebelum kita yakin untuk mengamati objek yang akan kita observasi, kita lakukan dulu peninjauan terhadap objek tersebut. Selanjutnya, menentukan judul laporan yang baik dan benar sesuai dengan pengamatan yang dilakukan. Jadi ketika kita mau membuat laporan, kita tentukan dulu judulnya yang menarik tapi tetap sesuai kaidah bahasa atau berdasarkan KBBI. Menyusun kalimat pembuka. Jadi tidak langsung kita masuk ke sekolah ini memiliki lapangan sebesar, tidak langsung seperti itu, tapi ada kalimat pembukanya dulu. Misalkan saat ini saya ingin melakukan observasi terhadap lingkungan sekolah SMK Namira yang terletak di jalan ini. Nah, seperti itu contohnya. Selanjutnya, menyusun isi laporan yang berisi gagasan atau ide pokok dan saran yang disertai alasan terhadap laporan hasil pengamatan. Jadi di sana ada gagasan ataupun ide pokok, dan kemudian nanti kita akan timpahi dengan saran atau alasan mengapa kita mengobservasi objek tersebut. Selanjutnya, menulis kalimat penutup. Jadi penutup ini kita lampirkan setelah kita melakukan pengamatan terhadap objek tersebut dan setelah kita membuat hasil laporannya. Dalam pembelajaran kita kali ini, diharapkan anak-anak bisa mengaplikasikan ilmu yang diberikan ke kehidupan sehari-hari. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya, kemudian tetap jaga kesehatan, dan nanti